Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilfa Anggraini, mahasiswi STIT At-Taqwa Ciparai, Bandung, kelas reguler 7A. Hilfa membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah penelitian tindakan kelas oleh Dr. Haji Hikmat Suganjar M.Ag. Proposal penelitian ini untuk memenuhi ujian akhir semester Hilfa. Untuk proposal Hilfa kali ini berjudul Pengaruh Kepala Sekolah dalam Membina Akhlak Siswa. Penelitian Hilfa ini di Madrasah Tsanawiyah An-Namiroh, Pasir Koang, Majalaya, Bandung. Baik, untuk bab 1 yaitu pendahuluan. Ada latar belakang. Sejak bergulirnya era reformasi tahun 1998 di Indonesia, media massa mulai tumbuh subur dan berkembang dengan pesat. Apalagi setelah ditetapkannya Undang-Undang tentang Kebebasan Pers oleh DPR RI. Media massa di Indonesia semakin tumbuh subur bagaikan jamur dan hampir-hampir tidak dapat dikendalikan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Dengan berlindung di bawah Undang-Undang Kebebasan Pers, banyak sekali bermunculan media massa baik elektronik maupun cetak yang hanya mengejar keinginan untuk meraup keuntungan belaka, menyuguhkan informasi-informasi dan tayangan yang kurang bermolar, tanpa memperhatikan dampak negatif yang dapat ditimbulkannya pada masyarakat. Perkembangan media massa saat ini di satu sisi merupakan gejala yang cukup positif untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya kesadaran masyarakat akan demokrasi. Namun di sisi lain, perkembangan media massa saat ini juga dapat membahayakan perkembangan kepribadian, sikap, dan perilaku moral anak-anak bangsa. Berbagai macam tayangan yang vulgar, erotis, dan seksual dari berbagai macam media massa telah berlangsung terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat kita. Tayangan-tayangan yang tidak mendidik dan jauh dari nilai-nilai moral tersebut dengan mudahnya dapat dilihat dan dinikmati oleh siapa saja, terkecuali oleh anak-anak kita. Banyaknya suguhan yang cukup vulgar oleh media massa baik cetak maupun elektronik yang tidak pantas dan belum saatnya diterima oleh anak-anak. Secara perlahan tapi pasti telah mulai berdampak pada rusaknya moral dan kepribadian anak-anak bangsa. Lembaga pendidikan mempunyai peranan yang cukup penting dalam membentuk kepribadian dan tingkah laku moral anak. Lembaga pendidikan juga mempunyai peranan yang cukup penting untuk memberikan pemahaman dan benteng pertahanan kepada anak agar terhindar dari jeratan negatif media massa. Oleh karena itu, sebagai antisipasi terhadap dampak negatif media massa tersebut, lembaga pendidikan selain memberikan bekal ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni ipteks, serta keterampilan berpikir kreatif, juga harus mampu membentuk manusia Indonesia yang berkepribadian, bermoral, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selama ini, pendidikan agama Islam di sekolah sering dianggap kurang berhasil dalam membentuk sikap dan perilaku keberagamaan peserta didik serta membangun moral dan etika bangsa. Problema yang dirasakan saat ini adalah adanya kesenjangan antara pendidikan agama Islam pada sekolah yang berlabel Islam dan sekolah umum, sedangkan pendidikan agama Islam pada umumnya kurang dapat teraplikasi dalam kehidupan keseharian di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, salah satu cara yang digunakan dalam mewujudkan tujuan dari pendidikan agama Islam yaitu dengan memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan agama Islam di lingkungan sekolah. Kepala sekolah sebagai penentu arah pendidikan dan pengambil kebijakan mempunyai peran penting agar nilai-nilai karakter Islam tertanam pada diri warga sekolah. Pendidikan yang pada hakikatnya melahirkan suatu konsep
pemindahan pengalaman kepada anak didik. Kegiatan pemindahan pengalaman serta pengembangannya itu kemudian menempati tempat khusus dalam proses belajar mengajar. Maka begitu pentingnya kepemimpinan itu dalam kehidupan manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Rawahul Bukhari. Artinya, masing-masing kamu adalah pengembala, yaitu pemimpin, dan masing-masing kamu harus bertanggung jawab atas kepemimpinanmu itu. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis tersebut memberikan prestasi tentang kepemimpinan, bahwa manusia dituntut untuk mempertanggungjawabkan kepemimpinannya. Potensi kepemimpinan akan tumbuh dan berkembang dengan baik apabila dikembangkan dengan niat baik dan itikat yang baik pula. Kualitas pemimpin menentukan untuk tercapainya keberhasilan suatu lembaga pendidikan Islam, sebab kepemimpinan yang sukses itu mampu mengelola lembaga yang dipimpinnya, juga mampu mengantisipasi perubahan, mampu mengoreksi kekurangan dan kelemahan, serta sanggup membawa lembaga pada tujuan yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal ini, pemimpin merupakan kunci sukses bagi semua organisasi. Kemudian, rumusan masalah. Berdasarkan uraian tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang menurut peneliti perlu untuk diteliti. Permasalahan-permasalahan tersebut yaitu: yang pertama, bagaimana akhlak siswa di MTS An-Namirah. Kedua, bagaimana upaya kepala madrasah dalam membina akhlak siswa di MTS An-Namirah. Yang ketiga, bagaimana hasil kepala madrasah dalam membina akhlak siswa di MTS An-Namirah. Dan yang keempat, apa hambatan kepala madrasah dalam membina akhlak siswa di MTS An-Namirah. Kemudian ada tujuan dan kemudahan hasil penelitian. Yang pertama itu tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang dirumuskan peneliti, maka beberapa tujuannya itu adalah: yang pertama, untuk mengetahui akhlak siswa di MTS An-Namirah. Kedua, untuk mengetahui upaya kepala madrasah dalam membina akhlak siswa di MTS An-Namirah. Ketiga, untuk mengetahui hasil pembinaan kepala madrasah dalam membina akhlak siswa di MTS An-Namirah. Dan yang keempat, untuk mengetahui hambatan kepala madrasah dalam membina akhlak siswa di MTS An-Namirah. Kemudian, adapun kegunaan penelitian. Yang pertama itu memberikan informasi kepada publik tentang pelaksanaan pembinaan akhlak siswa yang ditetapkan di MTS An-Namirah. Jadi diterapkannya di sana. Kemudian yang keduanya itu sebagai sumber kepada dunia pendidikan, khususnya dalam upaya pembinaan akhlak bagi generasi muda, serta meningkatkan kembali tentang pentingnya pembinaan akhlak bagi anak muda pada umumnya dan bagi siswa-siswi madrasah. Kemudian ada prosedur penelitian. Adapun beberapa prosedur yang ingin peneliti lakukan, diantaranya yaitu metode penelitian. Ada jenis dan pendekatan penelitian. Di sana jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, field research, yaitu penelitian yang mengumpulkan datanya dilakukan di lapangan. Dalam hal ini, peneliti dilakukan di MTS An-Namirah. Metode penelitiannya juga dipakai dalam penelitian, yaitu metode penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa angket nilai dan kuesioner yang diisi. Adapun metode penentuan subjek penelitian, yaitu metode ini sering disebut metode untuk menentukan sumber data, yaitu penentuan populasi sebagai tempat diperolehnya. Kemudian ada metode pengumpulan data. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, ada beberapa metode yang digunakan, yaitu metode observasi, metode wawancara, metode dokumentasi, dan metode PTK atau kuesioner angket. Terus tempat dan waktu penelitian itu
Penelitian bertempatan di MTS Anamiro, Jalan Cidawolong, Kampung Pasir Poang, RT 1 RW 12, Desa Biru, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Kemudian ada instrumen penelitian. Nah, yang pertama, prosedur penelitian ini untuk melakukan sebuah penelitian kuantitatif perlu mengetahui tahap-tahap yang akan dimulai dalam proses penelitian. Tahapan ini disusun secara sistematis agar diperoleh data secara sistematis. Ada 4 tahap yang bisa dikerjakan dalam suatu penelitian, yaitu tahap pra-lapangan. Tahap pra-lapangan ini ada menyusun rencana penelitian, memilih lapangan penelitian, menjejaki dan menilai lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian, dan membagikan kuesioner. Kemudian yang kedua itu tahap lapangan. Ada memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan, dan berperan serta sambil mengumpulkan data. Kemudian yang ketiga, metode analisis data. Yang pertama, teknik pengumpulan data, teknik wawancara, dan teknik observasi. Kemudian ada juga teknik dokumentasi. Dan yang terakhir yaitu metode angket atau kuesioner. Nah, dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner itu merupakan teknik pengumpulan data melalui formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban dari kuesioner tersebut. Alhamdulillah, sekian video tugas saya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan memenuhi nilai UAS Hilpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.